Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Semakin hari kita harus semakin diubah dalam hadiratnya. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang keputusan yang kita ambil? Atas dasar apa sih yang kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah atas dasar karena keinginan kita, hawa nafsu kita, atau hanya sekedar kita menjalaninya saja? Harusnya dari semua keputusan yang kita ambil, sikap atau apapun juga, itu dasarnya harus karena kita ingin mengasihi Tuhan, ingin menghormati Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan. Kalau dasarnya apa saja yang kita kerjakan ini ingin menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjadi orang yang hati-hati. Kita tidak akan serampangan, kita nggak akan ceroboh, kita nggak akan ngaco, kita nggak akan egois, kita akan menjadi orang yang tamak. Karena semua keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil harus berdasarkan ini menyenangkan Tuhan apa tidak. Ini hanya fokus pada diri saya apa tidak. Tapi kebanyakan dari kita kan tidak seperti yang Tuhan mau. Kita melakukan semua keputusan tindakan kita ya berdasarkan naluri kita, kadang berdasarkan untung ruginya kita sendiri, atau berdasarkan emosi. Beberapa orang semua apa yang dilakukan tindakannya sekarang emosi, ujungnya akan ketemu masalah dan problem. Makanya perlu namanya pengendalian diri, perlu menaklukkan semua kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita ini bisa menaklukkan semua apa yang kita mau, apa yang kita ingini pada pusat kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang yang didapati melakukan seperti tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau yang kita lakukan ini berdasarkan naluri kita, emosi kita, amarah kita, keserakahan dan ketamakan kita, ujungnya kita akan menjadi orang yang jauh daripada kasih karunia Tuhan. Bisa saja sih fisiknya itu di gereja, tubuhnya menyembah Tuhan, tapi semua keputusan dan tindakannya tidak pernah peduli dengan isi hati Tuhan. Orang-orang model kayak seperti ini akhirnya ujungnya apa? Menjadi orang yang tamak, serakah, dan angkuh. Nah, kita harus bisa mematikan semua keinginan yang di dalam kita ini. Keinginan daging kita, kemauan kita, ego kita itu harus kita benar-benar bisa matikan dan ditaklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Coba kita rewind, kita cek kembali ke belakang. Berapa banyak keputusan yang kita ambil dan keputusan itu salah di hadapan Tuhan. Benar-benar karena ego dan emosi kita, bahkan karena keserakahan kita, keputusan itu ambil, ujungnya kita akan menghadapi masalah dan problem. Orang kita ini seringkali menghadapi masalah dan problem karena keputusan-keputusan yang kita ambil ini tidak sesuai seperti yang Tuhan mau kok. Kan saya pernah bilang, orang itu kalau mau sukses dan berhasil itu sebenarnya simpel kuncinya. Dengar suara Tuhan dan lakukan. Yang jadi masalahnya kan kita jarang mendengar suara Tuhan. Kita lebih sering mendengarkan suara diri kita sendiri, hati nurani kita sendiri, suara orang lain, bahkan suara setan. Bagaimana mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan? Orang kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan kok. Domba-dombaku mengenal suaraku. Nggak mungkin. Kalau kita ini anaknya Tuhan, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya, kita kebanyakan ya, selama ini diisi apa? Hati kita, pengetahuan kita itu kebanyakan diisi apa? Kalau selama ini banyak diisi dengan berita dunia, hikmah dan pengertian orang-orang dunia, ya nggak mungkin kita bisa dengar suaranya Tuhan. Kita nggak kenal suara Tuhan. Tapi orang yang bergaul dengan Tuhan, diisi dengan firman kebenaran, seperti Bapak Ibu dengar firman seperti ini, belajar peka, belajar menaruh semua tindakan, pikiran, perbuatannya pada pusat kehendak Tuhan, sehingga lebih berjalan dari ke hari, semakin bisa kenal nih, ini suara Tuhan, ini suara diri saya sendiri, dan ini suara setan. Jadi semakin hari harusnya hidup kita ini semakin bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Di Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau kita ini bersahabat dengan dunia loh. Dunia itu seperti apa sih, Pak? Dunia, kalau Alkitab ngomong dunia adalah cara, sistem, hikmatnya. Ini kita hidupin, yang kita lakukan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita tidak bisa menaklukkan semua keinginan duniawi kita kepada pusat kehendak Tuhan, kita akan menjadi musuhnya Allah.
Jadi orang-orang yang duniawi, karena orang-orang sistem cara dunia ini kan bertentangan sekali dengan kehendak Tuhan. Caranya, sistemnya, polanya, semua bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang-orang dunia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi menurut kerajaan Allah, kita harus memakai sistem bagaimana kita melepaskan pengampunan, mengampuni orang yang menyakitkan, mengecewakan, melukai, bahkan mendoakan mereka supaya diberkati Tuhan. Caranya berbeda. Orang dunia hari ini fokusnya kepada apa? Kekayaan, kehormatan, dihargai, dihormati, diagung-agungkan. Ketika hanya fokus seperti itu, ujungnya kita menjadi orang Kristen yang fisiknya ke gereja, tapi pola pikirnya seperti pola pikir dunia. Makanya saya harus beritakan Injil itu apa adanya. Seringkali apa yang saya sampaikan itu menyakitkan, Bapak Ibu. Dan saya jadi orang yang tidak populer. Khotbah saya itu tidak populer. Khotbah kok isinya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Memang saya dipanggil untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Bapak Ibu suka nggak suka, saya sampaikan kok. Suatu hari saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan kok. Saya tidak mencari orang suka dengan saya juga nggak cari pengikut untuk ngikutin saya. Ngapain ngikutin saya? Bapak Ibu harus ngikutin Yesus, nggak perlu ngikutin saya. Bersyukur ya, saya ini nggak, banyak kan video saya yang di YouTube itu kan tidak ada gambarnya, hanya baca foto kan. Bagus kan? Karena apa? Yang penting itu kan dengar firmannya, bukan orangnya. Yang nyampein firman ini kan hanya sebagai penyampai, bukan yang utama. Yang utama adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sampaikan apa adanya kebenaran itu. Sekalipun seringkali menyinggung, melukai dan menyakitin orang, tapi saya harus sampaikan kebenaran. Karena banyak orang Kristen hari ini dibuai dengan pengajaran-pengajaran yang meninabobokan. Dikasih gula-gula terus, lama-lama jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan diabetes, kegemukan. Karena apa? Dikasih yang manis-manis, dikasih gula-gula terus, dikasih vitamin, kegemukan nggak bisa jalan, diabetes. Akhirnya apa? Nggak bertumbuh secara rohani. Saya harus ngomong firman apa adanya. Nah, gereja hari ini terbuai dengan pengajaran-pengajaran bagaimana doa dijawab Tuhan, mengalami kemenangan, breakthrough terobosan, kesembuhan ilahi, mujizat, kemakmuran dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti saya anti kemakmuran. Saya pernah ngajarkan kemakmuran itu 30 kali pertemuan itu. Dengerin di YouTube itu, hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Saya pernah ngomong itu. Itu Bapak Ibu mesti dengerin itu. Saya tidak anti kemakmuran, tetapi banyak hamba Tuhan kalau ngajarnya fokus kepada situ, ujung-ujungnya nanti motivasi hatinya salah. Pengajaran ini harus balance. Pikul salib, sangkal diri ya, dan hidup diberkatin Tuhan juga iya. Kita harus mengerti ini. Jangan sampai kita fokus bagaimana kita diberkati, kita menikmatin selama di dunia, kekayaan dunia, karena Tuhan berikan kekuatan untuk kita mendapat kekayaan. Ujung-ujungnya hidup kita malah ditolak Tuhan ya, percuma dan sia-sia. Bapak Ibu, hari ini kita semua kan kerja, usaha, dan lain sebagainya. Saya pun juga lakukan, saya bekerja, saya buka usaha dan lain sebagainya. Tapi kita punya cara pandang dan pola pikir berbeda dengan orang dunia loh. Kita cara pikir dan cara pandang kita bekerja tidak seperti orang dunia. Orang dunia kejar, yang dikejar hanya kekayaan, harta, kepuasan, foya-foya, kemewahan, kenikmatan duniawi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bisa bekerja untuk mencukupin semua kebutuhan kita, karena kita perlu uang, bahkan uang yang kita terima dari berkat-berkat apa yang kita kerjakan itu bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan, membantu para hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Fokus kita bukan untuk mendapatkan supaya kita hidup dalam kemewahan, gaya hidup seperti orang dunia, memuaskan semua keinginannya, bukan. Ketika kita bekerja, pekerjaan kita itu sebagai penyembahan kita. Kita bertanggung jawab dengan semua karunia, hikmat dan pengertian, pengetahuan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita seperti orang yang dipercayakan talenta itu dikembangkan dengan baik, menghasilkan berkat. Kalau Bapak Ibu tidak punya tanggung jawab atas pekerjaanmu, sama saja engkau menghina Tuhan. Engkau harus bekerja dengan giat, engkau bekerja dengan hikmat, engkau bekerja dengan hidup takut akan Tuhan, engkau bekerja dengan tanggung jawab.
Karena dari pekerjaanmu kamu bisa melakukan penyembahan. Bayangin Bapak Ibu, kalau seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik di kantor, bahkan lebih yang dikerjakan itu jadi contoh bagi orang-orang yang gak kenal Tuhan. Bayangin, bosnya pasti akan melihat, pimpinannya akan melihat, pasti akan dipromosi Tuhan. Tapi bayangin kalau jadi anak Tuhan, tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai pegawai, bekerja dengan baik, akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Makanya dari semua yang Tuhan percayakan, dari pekerjaan apapun juga itu, kerjakan dengan tanggung jawab. Sebab dari sana kamu bisa melakukan banyak hal. Bahkan dari sana Tuhan mulai memberkati kamu. Jadi bos pun, jadi pengusaha juga sama. Kita harus berbeda melakukannya. Melakukannya seperti untuk Tuhan. Bukan melakukannya sewenang-wenang untuk diri sendiri dan kepuasan diri sendiri. Bapak Ibu, orang-orang dunia kalau bekerja tujuannya untuk menghasilkan segala sesuatu untuk mau kemewahan, untuk kepuasan diri sendiri. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti orang dunia. Kita harus cara kita berbeda, pola kita berbeda mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan melakukan seperti orang dunia, hidup nggak akan jadi berkat. Ujungnya engkau akan banyak kompromi dengan cara-cara orang dunia bekerja. Orang dunia bekerja untuk dipromosi harus disikut sana sikut sini, menjatuhkan sana menjatuhkan sini. Ujung-ujungnya apa? Melukai banyak orang. Dan ternyata cara ini banyak dipakai di lingkungan gereja. Ketika pingin dekat dengan pemimpinnya, gembalanya. Loh, kamu dekat gembala itu untungmu apa? Orang gembalamu juga belum tentu masuk surga kalau hidupnya kacau dan berantakan. Kamu cari-cari muka kepada gembala, untungnya apa? Ya kita harus dekatnya sama Tuhan, bukan pada gembala. Ya kita memang respect dan hormat sama gembala kita. Kita doain gembala kita supaya hidup takut-takut Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, hidup semakin dipakai Tuhan. Tapi kalau ini banyakkan yang di gereja besar nih, orang-orang yang baru bertobat, berlomba-lomba menjilat kanan, menjilat kiri, pengen dilihat pemimpinnya supaya terlihat baik. Saya itu bertahun-tahun membantu pelayanan sebuah gereja besar. Bahkan pemimpinnya itu nggak terlalu dekat sama saya, bahkan nggak kenal mungkin sama saya. Tapi semua tanggung jawab yang dibebankan kepada saya kerjakan dengan baik. Saya belajar menjadi orang yang respect dan hormat, tunduk dengan otoritas, submit pada pemimpin, dan saya punya tanggung jawab harus mengerjakannya segala sesuatu yang dipercayakan dengan baik. Saya nggak peduli pemimpin saya kenal apa tidak. Saya menghormatin saya atau apa, tapi saya lakukan bagian saya. Tapi banyak orang yang baru biasanya ini orang-orang yang baru bertobat nih. Kalau datang sebuah gereja pingin dekat sama gembalanya, pingin bahkan menjilat sanib sekali, pingin dapat jabatan, terutama ini yang orang-orang kaya kasih persembahan besar supaya dapat jabatan. Buat apa? Kamu tuh melakukan seperti itu untuk apa? Harusnya yang kita kejar itu adalah dekat sama Tuhan, bukan dekat sama gembalamu, bukan dekat sama pemimpinmu. Banyak orang motivasinya salah, seperti orang dunia. Ujung-ujungnya apa? Kamu jelekin sana, kamu fitnah sini. Supaya apa? Supaya kamu yang ada dalam ring satu tersebut dan dianggap benar. Nih kalau pendetanya nggak peka, nih kalau gembalanya nggak peka, kupingnya tipis, seringkali ribut dan gegeran malahan. Tapi harusnya seorang hamba Tuhan itu hikmatnya luar biasa, kebijaksanaannya luar biasa, sehingga tahu persis membedakan ini orang-orang yang penjilat, orang-orang yang pingin ini dan itu, supaya bisa didapati menjadi orang yang tanggung jawab. Dan pemimpin tuh tahu kok mana orang yang pingin deketin karena pingin sesuatu, tahu harusnya. Nah, pemimpin harusnya benar-benar ngerti hidup takut akan Tuhan, membawa jemaatnya yang dipimpinnya itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan dia. Saya nulis di Facebook, kalau ada hamba Tuhan menarik jemaatnya, fokus kepada dirinya, jauhin itu pendeta. Saya jamin itu pendetanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri untuk meraup keuntungan diri sendiri. Harusnya sebagai hamba Tuhan bukan menarik jemaatnya untuk dekat dengan dia, tapi mendorong jemaatnya dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin diubah dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, harusnya seorang hamba Tuhan mendorong semua jemaatnya semakin hari menggenapi rencana Allah, menggenapi visinya, mendorong orang menjadi orang sukses dan berhasil. Tapi kebanyakan hari ini kita lihat, bahkan dengan mata kepala saya seringkali melihat, ketika ada seseorang mungkin jemaatnya
mungkin diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, hikmat pengertian luar biasa, bahkan khotbahnya lebih bagus daripada gembalanya, seringkali ditenggelamkan, jangan muncul, karena gembalanya takut tersaing. Kalau dapatin kamu bergereja di tempat seperti itu, tinggal pindah gereja. Pemimpin yang baik, hamba Tuhan yang baik adalah mendorong jemaatnya semakin menggenapi rencana Tuhan, supaya jemaatnya itu ngerti kehendak Tuhan sepenuhnya, menggenapi visi Tuhan, semakin hari semakin dipakai Tuhan, dan memberi dampak yang lebih besar lagi. Saya tidak pernah takut dengan orang-orang yang saya muridkan lebih hebat dari saya, lebih jago dari saya, lebih urapan dari saya, lebih pintar khotbah dari saya. Saya lebih senang kalau orang-orang yang saya muridkan itu lebih hebat, lebih jago, lebih kaya, lebih sukses dan berhasil. Saya lebih senang. Tetapi kalau kita temuin, Bapak Ibu temuin pemimpin yang kerjaannya malah membuntungin kakimu supaya nggak kemana-mana, kamu diikat dengan jabatan supaya kamu nggak kemana-mana, tujuannya kamu fokus di situ, dan ketika kamu mulai melangkah lebih besar lagi dan dihalang-halangin, tinggalkan. Itu pendeta, itu hamba Tuhan, fokusnya bukan pada kehendak Tuhan, tapi menarik semua orang dekat dengan dia supaya diambil keuntungannya. Ada nggak Pak kayak itu? Ada, saya sering temuin banyak. Saya nggak perlu sebutin. Kemarin tuh, tadi kalau nggak salah, saya lihat komentar di YouTube di khotbah kemarin, katanya begini, Pak tolong sebutin toh, itu hamba-hamba Tuhan tamak tuh siapa, pendeta gemberejanya mana, terus siapa, biar kita nggak salah tafsir dengan khotbah Bapak. Lo kamu tuh tafsir khotbah itu buat apa? Terus kamu mau suruh sebutin untungmu, kalau saya sebutin kamu tambah rohani apa tidak? Kamu semakin berkenan apa? Kan tidak akan berkenan. Toh kalau saya sebutin malah saya kena undang-undang ITE. Cukup yang tahu yang saya kita doain aja. Kita cukup tahu supaya kamu itu dengerin apa yang saya khotbahkan itu waspada. Jangan ikut sama hamba-hamba Tuhan tamak, hamba-hamba Tuhan serakah. Supaya rohanimu itu bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya itu bertumbuh. Ada etikanya. Hamba Tuhan itu nggak bisa nyebutin kesalahan orang hamba Tuhan lain. Biar dia jadi urusannya dengan Tuhan. Cukup tahu. Saya kan khotbah apa yang di firman Tuhan. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang tamak, hamba Tuhan serakah. Gehasi serakah. Bileam serakah. Yudas serakah. Apakah ada di zaman akhir ini di Jakarta? Ya pasti ada. Ya, makanya saya perlu ngomong supaya yang dengerin itu bertobat. Kalau Bapak Ibu pengen tahu buat apa, kalau kamu tahu malah kamu jadi tukang gosip. Cukup hidupin firman apa adanya. Saya itu nggak mau jelek-jelekin pendeta lain. Apalagi sebut nama, itu dia urusannya dengan Tuhan kok. Bagian kita kan melakukan firman apa adanya. Kita melakukan firman bagian kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ngapain kita seperti orang dunia mau gosipin orang lain? Karena kalau jadi pendeta gosip di dalam khotbahnya jelekin pendeta lain. Mulutnya bukan dipakai Tuhan, dipakai setan itu. Saya paling benci, bukan benci, saya itu nggak punya kebencian sebenarnya. Saya ralat ya. Saya itu paling kesel kalau ada pendeta di mimbar jelekin gereja lain. Lu pikir tuh kamu tuh bukan satu tubuh. Terus satu lain dijelekin, difitnah, dituduh, dan gerejamu benar sendiri. Kamu kalau udah begitu itu, kalau pendeta udah ngomong kayak begitu, itu artinya tahu nggak apa Bapak Ibu? Itu pendeta pingin semua orang itu datang ke gerejanya. Nggak usah ke gereja lain, karena gereja lain nggak benar. Kamu harus gereja saya. Karena gereja saya yang paling benar, paling kudus, paling suci, dan paling berkenan. Tujuannya apa ya? Uang. Kalau udah seperti itu. Makanya saya paling tidak suka pendeta ngomong jelekin orang lain di mimbar. Istri saya itu wanti-wanti. Kamu kalau khotbah di mimbar jangan pernah jelekin pendeta lain. Iya, saya tahu persis kok. Kita ini satu tubuh. Tidak mungkin tangan benci kepada kaki. Kaki benci kepada leher. Leher benci kepada perut. Tidak mungkin orang kita satu tubuh kok. Bagaimana kalau nggak suka terus dipotong, dimaki-maki begitu? Tidak mungkin. Ya, kita harus memakai sistem cara kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah, cara pandang kerajaan Allah, cara pikir dan cara pandang dunia kita harus dibuang jauh-jauh. Kalau kita ingin didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus pikul salib sangkal diri. Melakukan segala sesuatu itu harus dipertimbangkan. Ini Tuhan diuntungkan apa tidak? Ini Tuhan disenangkan apa tidak? Kalau tidak, nanti kamu tetap ngotot lakukan, kamu sendiri yang tanggung resikonya. Bapak Ibu,
Alkitab ngomong begini nih, Yakobus ini, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalau kita ini bersahabat dengan dunia, pola pikir dunia, cara pandang dunia, kehidupan seperti orang dunia, kita menjadi musuhnya Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita tinggal di dunia, kita bekerja, lakukan aktivitas seperti biasa, tapi kita tidak memiliki cara pandang pola pikir kehidupan seperti orang dunia. Kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Kita, kalau kekristenan kita ini didapati sama dengan orang-orang dunia, orang-orang yang kenal Tuhan, ya kamu tuh apanya yang mau dilihat? Justru karena kita ini berbeda, pola pikir, cara pandang, cara ngomong, itu tidak sembarangan, tidak sembrono. Itu artinya kita harus menghidupin kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita semakin cinta akan Tuhan. Semakin hari hidup kita akan diubahkan untuk menyenangkan Tuhan. Dunia itu berbicara dengan pola pikir, cara pandang, kehidupan, kelakuan, tata cara seperti orang-orang yang melukai hati Tuhan. Kita harus melakukan seperti orang yang menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini mengasihi pasangan kita, kita mencintai pasangan kita tidak mungkin melakukan hal bodoh untuk menyakiti dan melukai. Memang kadang seringkali karena kebodohan, kesalahan, kita ingin melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Tapi kita nggak mau sengaja untuk nyakitin pasangan kita. Tidak mungkin. Hanya orang gila yang sengaja mau nyakitin pasangan yang dicintai, disiksa kalau bisa. Itu mah orang gila, itu punya kelainan. Tapi kalau kita ini memiliki orang yang normal, orang yang tulus, orang yang mencintai pasangannya, mengasihi pasangannya, saya percaya dia akan menjadi orang yang menjaga hatinya begitu rupa. Kita kalau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan menjaga hati Tuhan, supaya tindakan, perbuatan, kelakuan Bapak Ibu tidak menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau cara pandang orang dunia, ya, kamu harus berubah. Karena kita itu dibentuk oleh masa lalu kita. Ada beberapa orang yang dibentuk oleh masa lalunya. Ada masa lalu yang persis seperti orang dunia. Cara didik orang tuanya, lingkungannya, neneknya, apa yang dipelajarin, apa yang dibaca, caranya cara dunia, akhirnya diterapkan pada anak-anaknya. Anak-anaknya yang bakalan takut akan itu malah kepahitan. Nah, pola pikir yang lama itu harus diperbarui. Kita pakai pola pikir Yesus Kristus. Kita pakai pola pikir kerajaan Allah. Kalau tidak, kita masih terapkan tubuh kita di gereja, tapi pola pikir seperti orang dunia di sana, kita tidak akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bahkan didapati menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Kita harus menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Semua keputusan dan tindakan kita yang kita lakukan harus berdasarkan Tuhan disenangkan apa tidak, Tuhan diuntungkan apa tidak. Bayangin Bapak Ibu, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ucapan kita, tindakan kita itu berdasarkan seperti yang Tuhan mau, kita berada dimanapun akan menjadi berkat. Ya, selama ini kita nggak bisa jadi berkat sama orang lain tuh kenapa coba? Karena kamu tuh dipenuhi dengan dirimu sendiri. Kamu jadi pasangan ya, nggak bisa jadi berkat buat suamimu atau berkat istrimu. Karena apa? Kamu dipenuhi dengan dirimu sendiri, kamu merasa paling benar, kamu merasa paling hebat, kamu merasa paling kudus. Kamu nggak bisa menjadi berkat di lingkungan, di pekerjaan, di kantor. Kamu terlalu egois, kamu terlalu sombong, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, gampang marah, gampang tersinggungan. Karena apa? Dibentuk dari masa lalu. Masa lalumu harus dipulihkan Tuhan. Kamu harus juga memberi hatimu untuk diproses dan dibentuk Tuhan dari kehidupan masa lalu yang buruk itu. Kalau kamu punya masa lalu yang buruk yang belum dipulihkan Tuhan, kamu berjalan hari ini, ke depan, besok, dan lusa akan ketemu problem. Ketemu masalah, malah jadi batu sandungan, menjadi orang yang ngawur hidupnya, menjadi orang yang kacau hidupnya, malah hidup penuh dengan
luka, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu harus beres. Saya percaya suatu hari akan muncul satu generasi yang bebas dari sakit hati. Generasi yang bebas tersinggung. Orang itu kalau bertumbuh di dalam Kristus ya, semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kenal Tuhan, kamu tuh mati terhadap dirimu sendiri, mati semua keinginanmu, mati terhadap emosimu, mati terhadap keinginanmu, dan kamu pusatnya pada kehendak Tuhan. Saya nggak habis pikir ya, ada orang-orang Kristen ya, gampang tersinggung, gampang marah itu. Apalagi pendeta, apalagi hamba Tuhan, gampang tersinggung, gampang marah, disinggung sedikit marah, nggak bisa terima, harga diri merasa diagung-agungkan. Saya pikir ini orang, ini kenal Tuhan apa tidak ya? Saya pikir saya tuh seringkali muak ngelihat orang-orang Kristen yang gampang marah, gampang tersinggungan, gampang ngambekan. Kamu pikir kamu itu melayani Tuhan tuh melayani dirimu sendiri. Orang yang melayani Tuhan tuh ngikutin mau Tuhan, bukan ngikutin maunya sendiri. Bangsa Israel tuh gampang marah loh, gampang ngambek loh. Nggak dapat makanan marah. Pemimpinnya suruh diam banyak di padang gurun karena belum waktunya Tuhan, jalan ngoceh ngomel, suruh mengintai menggerutu ngomel, nggak dapat daging ngomel, nggak ada air ngomel. Saya pikir mereka tuh bisa melihat Tuhan dengan kemuliaan yang ajaib dan luar biasa, tapi hatinya kok jahat seperti itu. Ternyata orang-orang Israel itu sebagai contoh buat kita di akhir zaman sampai hari ini. Di 1 Korintus pasal yang ke-10, saya pernah khotbahin ayat itu, pasal itu. Israel sebagai suatu batu peringatan orang Kristen di akhir zaman. Dan ternyata saya sering temuin orang-orang Kristen yang kelakuannya mirip-mirip, kerjaannya ngomel, menggerutu, merasa benarnya sendiri, ngelawan pada pemimpin, menghujat Tuhan, jahat, berzina, dan lain sebagainya. Loh, saya pikir itu orang fokusnya kemana? Harusnya fokus kita hari ini adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan, bukan yang lain. Bayangin, di akhir zaman hidup kondisi kayak begini aja, masih orang sibuk ngurusin selingkuhannya, ngurusin istri, simpenannya, ngurusin kepahitannya, hidup dengan kepahitannya, dengan luka batin. Kemarin saya lihat di Puri itu, sore-sore, siang-siang kalau nggak salah, apa sore atau siang gitu. Orang di jalan disenggol sedih, ribut gegeran, marah-marah mau berantem. Ya aduh, ampun. Kalau orang dunia sih wajar. Tapi saya ngelihat juga banyak juga orang Kristen yang kerjanya ribut gegeran. Dengan istrinya ribut, dengan pasangannya ribut, dengan orang lain ribut. Loh, kamu tuh ngejar apa? Kalau kamu suka ribut dan berantem, loh, kamu kejar itu apa? Apakah Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan seperti itu? Apakah Tuhan diuntungkan dari semua keributan yang kita lakukan? Apa karena ego kita yang memuncak, harga diri kita yang direndahkan dan kita nggak terima, akhirnya kita berusaha menunjukkan bahwa kita adalah orang hebat, sukses dan berhasil? Bukankah apa yang kita kerjakan kalau seperti orang dunia, seperti cara dunia, malah ujungnya kita menjadi musuh Allah? Amin. Apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang kita lakukan harus kembali pada pusat kehendak Tuhan. Tujuan akhirnya menyenangkan Tuhan. Kita menyenangkan Tuhan saja. Saya ngomong sama emak saya di Jawa. Sekarang tuh yang penting itu ya. Aku tuh udah berubah banyak dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya kejar ini kejar. Saya ngomong sama mama. Sekarang yang kita kejar itu aja menyenangkan Tuhan ya wis. Menyenangkan Tuhan aja udah gak ada yang lain wis. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk nyenangin Tuhan aja, supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Oh iya, cocok itu katanya. Emang kita mau lakukan apa lagi? Atau kita mau puaskan ke dagingan kita seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan? Banyak pendeta ngajarin fokus pada hal duniawi. Banyak orang khotbah dengan mengajarkan jemaatnya dinabubukkan dengan hiburan-hiburan, dengan kata-kata manis, kata-kata yang meninabubukkan jemaatnya. Jadi saya ngomong apa adanya. Kamu dengerin khotbah saya kan seringkali tersinggung kan. Bagus kok itu. Sehat buat manusia rohmu. Sehat juga buat saya.
Saya nyampaikan aja tertemplak terus kok, supaya saya juga belajar hidup kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan ini menjamah Bapak Ibu sampai merubah kehidupan Bapak Ibu menjadi orang yang benar-benar seperti yang Tuhan mau. Kita jangan seperti orang dunia. Kita tinggal di dunia, jangan seperti pola pikir orang dunia. Orang dunia hari ini yang dikejar apa? Kekayaan. Kalau udah punya kekayaan, pamer, tunjukin, dapat penghormatan, dapat pengakuan. Tapi kalau yang kita lakukan hari ini seperti mereka, ya, pamer, pengen dihormatin, pengen diakui, menunjukkan diri, pengen dikasihi. Ya apa bedanya kalau kayak begitu? Kita cara pikir, cara pandang, kelakuan, perbuatan, sikap kita seperti orang dunia. Orang gak akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kata Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa kok bisa mengikut Kristus? Karena melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang Yesus katakan. Perbuatannya, sikapnya, tindakannya, karakternya seperti Yesus. Makanya disebut Kristen. Tapi banyak orang hari ini yang Kristen itu KTP-nya saja, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia menghidupin kekristenan yang sejati. Wah, bagaimana disebut Kristen? Jadi pengikut Kristus, wong isinya dia kepahitan, jengkel, marah-marah, ngamuk-ngamuk, nggak bisa ngampuni, ngejar kekayaan, fokus pada diri sendiri dan lain sebagainya. Bagaimana disebut Kristen? Ya betul, kamu tuh Kristen KTP-mu, tapi kehidupan dan kelakuanmu tidak mencerminkan bahwa kamu orang Kristen. Kalau kita real jadi orang Kristen, kita jadi pengikut Kristus, semua tindakan kita, sikap kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus mencerminkan bahwa kita pengikut Kristus. Real pengikut Kristus adalah menghidupi cara hidupnya Yesus Kristus Tuhan. Pak, masa ada? Ya ada hari ini, makanya itu. Makanya kebenaran disampaikan seperti ini, supaya kita itu ambil komitmen untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Menjadi percuma dan sia-sia belaka kalau kita udah jadi Kristen tapi kaki kita setengah di dunia, setengah lagi ngikut Tuhan. Kalau mau jahat-jahat sekalian. Kalau mau bertobat, sungguh-sungguh cintakan Tuhan. Makanya saya itu keras kalau ngomong begitu. Injil harus diberitakan apa adanya. Suka, enggak suka, enak enggak enak harus diberitakan. Saya enggak mau merayu orang untuk bertobat. Bertobat adalah keputusan hatimu untuk berubah. Seringkali orang yang konseling sama saya sering saya omelin malahan. Kalau kamu masih main-main dengan dunia, enggak usah konseling sama saya. Ambil keputusan hidup benar. Ambil keputusan untuk mengikut Yesus sepenuh hati. Ambil sikapmu, tindakanmu, komitmenmu dengan Tuhan. Kalau masih main-main, mendingan gak usah ikut. Mendingan seperti orang dunia. Jahat aja sekalian. Ada beberapa orang yang ketika disuruh bertobat itu berat sekali dan bela diri. Saya lepasin. Saya gak omongin. Kamu hidup aja seperti orang dunia. Karena kamu masih cinta dunia. Kamu masih cintakan dosa. Ngapain saya melas-melas untuk supaya kamu bertobat? Ngapain? Injil itu mahal nilainya. Bukan murahan. Harus diberitakan dengan apa adanya. Harus diberitakan apa adanya pertobatan sebagai keputusan seseorang untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Amin. Saya berdoa firman yang sampaikan ini enggak enak memang, enggak populer. Tapi ini sehat buat manusia rohmu. Sehat buat manusia rohmu. Saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Hidupmu semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketepatan ilahi, didapatin menjadi penyambung lidah Allah. Sampaikan kebenaran apa adanya. Dan hidupin kebenaran. Supaya ketika kamu menyampaikan kebenaran tidak menjadi batu sandungan buat orang yang mendengarkannya. Komitmen dengan Tuhan. Cintai pasangan hidupmu. Semua keputusan dan tindakanmu. Izinkan Tuhan intervensi di dalamnya. Ambil semua keputusan seperti yang Tuhan putuskan. Kerjakan. Maka apa saja yang dikerjakan tanganmu akan dibikin berhasil. Coba cek nih. Kenapa kok saya ini gak berhasil? Kenapa kok saya ini selalu gagal? Jangan-jangan semua keputusan yang kamu ambil karena berdasarkan kemauanmu sendiri, bukan kemauan Tuhan. Kalau sampai hari ini gagal, hubunganmu dengan keluargamu gagal,
istrimu gagal, hubunganmu dengan suamimu gagal, hubunganmu dengan anak-anakmu gagal, bisnismu gagal, kacau dan berantakan, semuanya kacau dan berantakan. Coba datang kepada Tuhan, cek, izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Jangan-jangan semua keputusan, tindakan, sikapmu, perbuatanmu seperti orang dunia hari ini. Makanya nggak jadi berkat, makanya gagal terus. Karena tidak mungkin kalau kita ini bersikap, bertindak seperti yang Tuhan mau, berjalan dalam kebenaran, Tuhan biarkan keleleran, bangkrut, susah, menderita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya fokus kita harus Tuhan. Ketika fokus kita itu menyenangkan Tuhan, Dia itu Bapa yang baik. Kamu nggak minta aja diberkati kok, dicukupin kok. Apalagi kamu hidup menyenangkan hati Tuhan. Masalah berkat, masalah makanan, minuman tuh nggak usah dipusingin. Itu pasti dicukupin. Tapi kalau kamu hari ini masih pusing dengan makanan dan minuman, berarti hubunganmu dengan Tuhan itu nggak benar. Kamu nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kamu nggak mengalami Tuhan. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu layani? Kalau masih ribut, gegeran, pingin makan, pingin tempat tinggal di mana, makan di mana, itu semuanya diurusin Tuhan. Ketika kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, menyenangkan Tuhan, Dia Bapa yang baik. Masalah jasmani, kebutuhan jasmanimu Tuhan cukupin, sandang papan pangan itu cukupin. Tidak mungkin tidak dicukupin. Kalau selama ini gagal, terus kacau, berantakan semuanya, cek dalam dirimu. Izinkan Tuhan mengkoreksi, belajar dari semua kesalahan, bertobat, balik kepada Tuhan, akui dosa dan pelanggaranmu, ambil keputusan berjalan dengan Tuhan, dengerin suara Tuhan, dan belajar berubah semakin hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semua hubungan yang gagal, semua hubungan dengan orang lain yang kacau, karena engkau dipenuhi dengan kedagingan dan emosi. Kamu menangnya sendiri. Kamu gak mau melepaskan pengampunan. Kamu mau menangnya sendiri dan orang banyak terluka, banyak sakit hati. Tapi kalau engkau mau berjalan, komitmen dengan Tuhan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, pikiran, perkataan, dan perbuatanmu, akan banyak orang diberkatin Tuhan. Kemarin yang saya pernah singgung, betapa powerfulnya, betapa dahsyatnya ketika kita mau berubah, ketika kita mau ambil komitmen berubah. Bayangin Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau berubah dari semua kelemahan, dosa, dan pelanggaranmu, kamu mau hidup seperti cara Tuhan hidup, kamu ambil komitmen, orang lain diberkati dengan caramu. Itu powerful sekali, dampaknya itu besar sekali. Ketika kamu bertobat dan berubah, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Dan salah satu orang, kalau kita ambil satu orang itu dipulihkan dan diberkati melalui hidupmu, orang itu dipulihkan dan diberkati melalui hidupmu, dan orang itu benar-benar berubah, dia jadi dampak besar bagi banyak orang. Ada beberapa orang yang memang memiliki pengaruh yang besar lagi, bayangin. Gara-gara kita bertobat, kita berubah, orang diubahkan, dan orang yang diubahkan tadi dipakai Tuhan secara powerful lagi, menginspirasi banyak orang, dipakai Tuhan luar biasa, menjadi contoh, menjadi pemimpin mungkin, atau menjadi apapun yang dikerjakan, berkatin banyak orang, dan orang yang diberkati berubah lagi. Powerful sekali. Ada komitmen dalam hati kita untuk berubah terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Keputusanmu yang kamu ambil hari ini, sikap hatimu yang kamu ambil hari ini, benar di hadapan Tuhan, akan membawa dampak besar buat generasi, buat orang lain di masa yang akan datang. Kita perlu komitmen, cintai Tuhan, kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran. Amin. God bless you.